Wahai saudara-saudaraku yang beriman, inilah yang pernah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang akan memberikan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yani siapa yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan-jalan kebaikan, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Lantaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan baginya dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Di dalam ayat ini jamaah sekalian ada anjuran bagi kita untuk banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita infakkan pada jalan-jalan kebaikan, dalam jihad, pada apa saja dari jalan-jalan kebaikan, ini merupakan sebuah perkara yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saniki hadis mendengarkan nasihat orang alim, Pak. Orang alim niku artinya berasal dari kata ilmun, Pak. Bu. Alima ya'lamu itu artinya mengetahui, yang sifatnya punya ahli ilmu dalam bidangnya. Mulane jamak taksirnya itu alimun, alimani, ulama. Mulane para alim, ulama. Alim orang yang berilmu, alim ilmu itu tambah. Seperti padi tadi. Padi itu ketika sudah mau menguning, bagaimana Pak Bu? Mendelep. Dilo, mergo napa? Berisi. Nah, orang begitu. Makanya orang alim karena kualitas ilmunya dan kealiman ibadahnya tadi itu selalu begitu. Tapi ini orang sekarang yang di TV ngapun tengah petentang. Apa petentang ini? Kuaya tok, nggih. Nek wayahe diwawancari yo debat, tapi nisno anggota DPR MPR bubuk turu, nah, repot. Tapi nek wayahe diwawancarai yo ngoten niku. Nah, niku contoh. Apakah mereka juga orang berilmu, tapi gak ngerti. Nah, ini yang diwanti-wanti Rasul, sehingga bagaimana kula panjenengan ini mendengarkan nasihat orang alim itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' istansitin nas summa qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, muttafaqun alaih. Ini yang diwanti-wanti Rasulullah. Dan jadi Rasulullah itu sebelum ia meninggal, dia berkhutbah ketika haji wada. Makanya dinamakan haji berpisah. Setelah itu Rasulullah almarhum. Yes. Dari Jarir bin Abdullah niku, ia berkata, ya toh, qala li Rasulullah fi hajjatil wada. Jadi Jarir bin Abdullah niku, Rasulullah niku, ya toh, pernah bicara kepadaku ketika haji wada. Nggih. Apa yang ia sampaikan Rasulullah kemudian disimak betul oleh Jarir bin Abdullah niku wau. Dan istansitin nas, intansit, benar-benar perhatikan, he semua umat manusia, umatku kabeh. Jadi suruh nyampaikan kepada semua umat manusia. Jadi Rasulullah ketika khutbah haji wada itu banyak banget yang ia sampaikan, ya kan?
Tapi sanadnya Jarir ini, beliau menyampaikan misi nasihat Rasulullah kepada semua umat manusia. Apa itu diantaranya? Nah, intensitin nas, supaya benar-benar memperhatikan terhadap yang disampaikan Rasulullah. Benar-benar perhatikan, direnungkan betul apa yang disampaikan Rasulullah terhadap umat manusia itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda itu. Apa jadi Rasulullah? Manusia semua, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian setelah haji wada ini, tarji'u, di situ adalah anahiyah namanya. Jangan sampai kamu itu pulang ba'di, setelah aku nanti, setelah aku khutbah. Jadi Rasulullah ngoten. Jadi Rasulullah ketika itu berapi-api, kemudian setelah berapi-api semangat, setelah itu nangis. La tarji'u ba'di, janganlah kalian sepulang dari sini atau setelah aku tinggal nanti, ba'di, jadi Rasulullah, kuffaran, jamak taksir dari kafir. Loh Pak Bu, kafir itu adalah berasal dari kata kafara. Dalam tasrif istilahinya namanya kafara yafiru kafran wa makfaran bahwa kafirun wadaka makfur. Akfir la tukafir makfarun makfarun mikfarun. Apa artinya? Mengingkari ajaran Islam. Jadi Pak Bu, semuanya dipesan oleh Rasulullah. Jangan setelah aku nanti meninggal jadi Rasulullah, kalian menjadi kafir. Kenapa kok pakai kufar? Jamak taksir dari kafir. Nek kafir iku orang satu tunggal, karena konteksnya adalah anas, manusia-manusia lebih dari satu, maka Rasulullah pakai jamak taksir jenenge kufar. Jadi manusia-manusia semuanya, umatku, jadi Rasulullah, janganlah sepeninggal aku nanti, setelah aku tidak ada, kalian jadi kafir. Ngapunten Bapak Ibu, bolak-balik nggih kula sampekno nggih to, hadis Rasulullah simpel sederhana. Bedane wong mukmin kali wong kafir niku napa Pak Bu? Meninggalkan sholat. Logikane wong sing gak sholat berarti kafir. Mergo rukun iman, rukun Islam iku wajib dilaksanakan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat mengerjakan sholat. Bola-balik kula sampai nggih, kula panjang sami niki hidup sehari semalam niku berapa jam? 24 jam. Elingi Gusti Allah ping 5 gurung karuan sak jam. Ayo dihitung sholat maghrib sak khusuk-khusuke kadang kala mau 5 menit. Sholat isya 5 menit. Subuh tambah mau 2 menit. Iku plus ngantuk, pas kebelet ke belakang. Contoh begitu. Dur. 4 menit. Asar 4 menit. Wis dijangkepno kabeh 5 menitan. Ketemu pinten moan? Pinten? Selawe menit coba, selawe menit nyedek Gusti Allah. Lah aku suwe Pak nang masjid gak mulai-mulai. Iya, salate 2 menit ngantuk mendelem ngene. Kaya zikir teman padahal yo ngantuk. Contohnya gitu.
Jadi 24 jam selawe menit keliling Gusti Allah, 23 jam setengah iku urusan dunya. Karena kita itu bukan Nabi Rasul. Ini Nabi Rasul Bapak Ibu ngapunten luar biasa. Mula panjenengan sholat mau saya Allahu Akbar. Lho iya, HP ku mang wis kices to burung ya. Allahu Akbar rukuk lho iya. Gorengan tahu mbek tempe ku mang nandi ya. Allahu Akbar lho jari ibuke. Pemen aku mang wis garing apa gurung udan iki mang lho. Luang biar baru sampai tahiyat lho iya. Aku iki tibake salat. Lagi eling Gusti Allah lho. Iya kan? Begitu. Makanya habis sholat kula panjang sami lihat itu zikirnya. Setelah sholat, kenapa kita masih disuruh istighfar? Ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mergo napa? Sholati tadi lho, gurung karuan iling Allah kabeh. Mulane habis sholat masih disuruh istighfar. Rasulullah lho Pak Bu ngajarkan ngoten. Itu tadi loh, Allahu Akbar, HP ku gurung dices. Lho, iku seling HP. Allahu Akbar tanggal tuwek. Aduh. Allahu Akbar duh tanggal 6, telung dino sentek ki bayar cicilan. Loh, begitu. Kemana-mana sudah. Loh, ini baru menjelaskan tentang kekafiran seseorang. Nah, yang lebih parah lagi ngapunten Bapak Ibu, ini yang ditakutkan Rasulullah. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Bahasane yadrib itu artinya sebenarnya memukul Bapak Ibu. Tetapi di situ diartikan bahwa antara ba'dukum sebagian satu dengan yang lain riqaba ba'din yadrib saling memekas leher satu dengan yang lain. Ngapunten astagfirullah. Napa Bapak Ibu? Saling ya membunuh, gorok niku napa? Iya beleh ngoten niku. Makanya kalimat di situ adalah yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Seakan-akan nyawa saudaranya sendiri tadi itu mengalahkan hewan tadi. Loh, ini loh Bapak Ibu. Maka ternyata jenengan lihat sekarang fenomena manusia sekarang. Berapa banyak orang kedonyan itu mbek dulure diri mentolo paten-patenan kok membunuh. Sama orang tuanya gak ndumi warisan, membunuh. Tapi nek warisan utang gak ono sing gelem. Loh ini loh. Makanya kekafiran seseorang itu kalau tidak dekat dengan Allah, tidak pernah dekat mu'allaqun bil masajid, tidak pernah dekat dengan masjid, nggak ada nuansa agamanya, itu sampai saling membunuh. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu saling memenggal leher. Bahasane ngapunten mbek dulure dhewe iku mentolo. Iku mbek dulure dhewe. Belum orang lain. Zaman Rasulullah sering kula sampekno, hutang itu Rasulullah adalah ta'awun untuk menolong. Sekarang nulung mentung. Jadi doanya orang yang berhutang sama yang menghutang itu beda. Sing merasa berhutang, ya Allah, muga-muga aku cepet bisa nyaur bayar. Sing ngutangi beda maneh, ya Allah, muga-muga si A iku si fulan iku gak iso nyaur mergo engko tak lipat gandakan. Loh ini loh Bapak Ibu. Ini kalau diterapkan dari aspek muamalah, kalau tak begitu mentolo sudah. Makanya tadi kufaran la tarji'u ba'di kufaran. Janganlah sepeninggal aku nanti setelah haji wada ini kamu jadi kafir semua, jadi Rasulullah. Wis gak tahu sholat, ya toh, perilakunya mohon maaf melebihi binatang. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kemudian saling memenggal leher antara satu dengan yang lain. Naudzubillah. Ini yang diwanti-wanti
Rasulullah. Mulane Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini selalu dekat dengan Allah. Ibadahnya, sholat kita, gitu, ngaji, kajian, ngeten iki biar kita ini dekat dengan Allah, begitu. Memberi nasihat bila perlu saniki. Itu dalam surat An-Nahl ayat 125. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.